Kita berikan aplaus kepada Encik dan Engku. Ya di situ juga. Supaya nak ya Basoma di sebelah sini. Di tengah. Samping sini. Ya, oke. Silakan. Sebelum membuatannya kita dari memperkenalkan diri. Ya, perkenal. Kita Mundur dari kan panas kok ya. Mundur panas. Tamblang, Maranatha Tamblang. Wilayah Topasok Paru 2. Klaster. Daniel. Daniel. Ya. Wilayah Topasok Baru 2 biar cuma 2 jemaat. Halo. Engku. Nama Engku siapa? Aku Franklin Mangare. Mundur panas. Oke, silahkan. Pertanyaan saya adalah mengenai siklus yang ada di kehutanan. Dalam tanda kutip pertumbuhan. Ya seperti yang Bapak katakan tadi, kita sebagai umat manusia, apalagi kita sebagai guru-guru sekolah minggu, kita wajib menerapkan perlindungan hutan kepada anak-anak. Tetapi ketika kita sebagai umat manusia, sebagai masyarakat, kita boleh lihat sendiri, karena banyak sekali penambang-penambang liar, banyak sekali perusahaan-perusahaan ilegal yang masuk di negara kita, masuk di negara kita. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana cara pemerintah? Bagaimana cara pemerintah menangani ini semua? Karena bukan cuma sampah yang dampak dari banjir, tapi juga dampak dari banjir adalah kerusakan hutan melalui penebangan pohon. Betul? Jadi bagaimana cara pemerintah ya mengatasi atau menindaklanjuti yang terjadi pada orang negara ini? Karena dampak itu mau terjadi ini semua mau lewat batu orang cucu-cucu nanti. Makasih banyak. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kasih Bu. Ya, silakan. Saya akan hadiah iyo. Napa itu Mongku? Saya akan kubili. Mongku, emang ada tunggu. Oke. Napa? Mimi dapat mie. Nama saya Stella Panilinga. Ya, Stella. Ku ambil mie. Air Madidi, Rayon Air Madidi, Minahasa Utara. Saya mau bertanya sekalian mau minta usulan dan mau memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia yang belum paham mengenai lingkungan, termasuk pohon, air, atau sampah. Kehutanan dari mana? Provinsi atau saya mau sampaikan di sini mungkin mengenai sampah. Sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu saya ingin bicara dengan pemerintah, atau kalau boleh ada yang membantu saya bisa pertemukan dengan Bapak Presiden mengenai sampah. Kalau kita lihat di media sosial di luar negeri, contohnya dari sejak dini, sejak anak-anak sudah diajarkan mengenai bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Malah ada satu orang Indonesia ke Jepang, dia buang puntung rokok, terus ada orang Jepang mengambilnya dan dibuangnya di tempat sampah dan mengambil tisu dan melap bekas puntung rokok. Kalau di Indonesia mungkin mau bikin begitu masih lama baru mau jadi begitu. Saya punya saran untuk itu. Mau baku dapat presiden terlalu jauh, Kang. Oke, boleh sampai. Tanam di sini lah. Poin di sini. Saya punya usul. Bagaimana kalau mulai dari Gemini diajarkan kepada pendeta-pendeta, penatua, guru-guru sekolah minggu khususnya. Kalau di sana Pak Herman yang arahkan. Kalau di sana atau tidak main. ada perwakilan dari pemerintah, sampai di sana mengarahkan setiap gereja atau kegiatan rohani Pak Herman yang penjelas. sekolah minggu atau pemerintah, setiap pagi saja atau dari di sekolah, setiap pagi saja 1 atau 2 menit sebelum
Dia pesertakan, mempesertakan, dia peserta. olahraga disajikan setiap pagi ada olahraga atau di sekolah atau di pemerintah. Coba berulang-ulang kasih tahu itu tidak buang sampah sembarangan. Coba kalau setiap hari ada bilang itu dia pasti akan terngiang di telinga. Asal setiap hari. Ada kata cendramata. Maksud saya harus rutin itu ya, jangan putus-putus. Itu adalah maksudnya itu sebagai apa ya? Ya haruslah, diharuskan, tidak boleh tidak. Misalkan setiap hari kita harus absen. Nah, untuk tidak membuang sampah atau menjaga lingkungan itu harus tidak boleh tidak. Seperti kita mengambil absen di Semboyan ini sekolah, guys, di jangan kantor. membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita jalankan dulu di gereja kita atau di instansi-instansi setiap hari, tidak boleh tidak. Maka saya percaya lama kelamaan orang mau jadi sama dengan di Jepang itu. Karena setiap hari di waktu masih kecil, mulai dari sekarang lah, jangan pernah berhenti. Jangan cuma kalau di gereja kasih khotbah, cuma itu baru tahu. Besok soalnya anak kan soalnya nak ulang-ulang bilang itu tidak buang sampah sembarangan. Gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dan yang paling penting sekali dari tompe diri Ya, sendiri. ya. Orang Dari pediri diri dari sendiri. ya. Ya kan? Jadi kalau mulai dari sekarang sudah ada tuh apa itu aqua dan lapas-lapas ini ya. Sini, Pak. Yang minum aqua langsung isi di tas, kalau nak tanpa sampah isi di tas, nanti cari tanpa sampah. Susah. Taruh tanpa sampah ya. Yang dapat lihat kiri kanan ada tanpa sampah, kok langsung buang sembarangan. Jadi yang paling penting itu dari tompe diri sendiri. Baru orang jalankan kepada orang anak didik dan kepada teman saudara dan sebagainya. Terima kasih. Langsung ditanggapi. Oke, kami persilakan. Herman. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang pertanyaan ini dari Pak Franklin ini Mengarahkan di situ dampingan. selalu kita mengharapkan hal-hal supaya kita bisa menangani lingkungan hidup dengan baik. Nah, cara pemerintah untuk menangani ini, saya sudah singgung dari penjelasan tadi. Pemerintah membuat aturan, tetapi pemerintah juga tidak mau rugi membuat aturan. Harus selalu ada bagaimana caranya mengambil hasil bumi untuk kemakmuran masyarakat. Itu ceritanya. Jadi, baik Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan itu memberikan batasan-batasan pengelolaan hutan dengan peraturan-peraturan tertentu. Nah, tadi sudah disinggung bahwa di negara kita ini, terutama Sulawesi Utara lah, nggak usah jauh-jauh, banyak penambang liar. Kemudian banyak penebang pohon liar. Karena sekarang di Sulawesi Utara itu sudah tidak ada izin HPH. Ada tapi ya skala kecil juga. Nah, yang ada di sekarang ini, terutama dinas kehutanan itu ada namanya polisi kehutanan, Polhut. Itu yang rutin patroli. Hampir setiap bulan patroli, dan itu digilir ke daerah-daerah tertentu yang dianggap banyak kerusakan akibat penebangan liar dengan tambang liar. Tetapi apa yang terjadi? Di penambang-penambang liar itu ternyata bukan masyarakat murni, bukan rakyat kecil.
Jadi rakyat itu hanya diupah. Tetapi pada saat penangkapan atau patroli, mereka yang tertangkap. Jemaat. Nah, kadang-kadang kalau sudah mau diproses, kasihan juga. Cuma kapal lah. Ini rakyat biasa hanya disuruh dengan upah hariannya paling tinggi 150.000. Nah, apakah ini harus dipenjara? Kadang-kadang kami mengambil kesimpulan untuk memberikan efek jerah. Tetapi kembali lagi kita tidak tega kalau rakyat biasa yang dipenjarakan. Sementara keluarganya mau makan apa? Bukan panas pagi ini panas. Nah, kita tinggal menyadarkan kepada pembesar-pembesar yang merusak Tidak orang punggung. Materi hutan itu. Ya kalau perlu cuma mengingatkan, jangan. Kasihan rakyat yang korban. Setelah banjir rakyat juga yang korban. Sementara yang pemegang modal itu ongkang-ongkang kaki di Jakarta, di Manado, di mana-mana. Ini yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan oleh pemerintah. Sandra. Nggak tahu apa penyebabnya. Ya mungkin ya pikir-pikir sendiri lah apa penyebabnya. Kalau yang pembesar pemegang modal yang besar kecil yang tertangkap. Bagus sih tanpa perkemahan di sana Tompi gitu. Itu cuaca itu. Jadi hanya aturan yang bisa. Kalau pemerintah betul-betul menjalankan aturan ini ya saya kira rakyat akan aman. Tetapi ingat,